Kembali lagi di vlog aku, Lailatul Badriyah, vlog yang kedua ini. Oke, di vlog ini aku akan menjelaskan tentang suhu tubuh juga, cuma materinya lebih dalam tentang suhu tubuh menurut kaidah ini, terus habis itu gini. Makanya terus menonton vlog aku ini biar kalian semua itu tahu suhu tubuh itu kayak apa. Oke. Nggak usah perkenalan ya, kan di vlog pertama udah perkenalan, dan vlog kedua ini lebih serius sekali. Oke. Nanti aku tambahi curhat sedikit lah biar nggak bosen. Oke. Nah, untuk pertama kita akan membahas tentang pengaturan suhu tubuh menurut kaidah fisika atau kaidah fisik biasanya. Nah, menurut kaidah fisika atau dikenal atau sebagai kaidah fisika karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Kemungkinan yang akan terjadi adalah suhu badan tinggi melebihi normal, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit, dan di otak hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Jadi, menurut kaidah fisika yaitu pengaturannya lebih banyak pada penggunaan otot-ototnya dari otot-otot tubuh ini. Jadi yang terjadi, suhu badan bisa tinggi melebihi normal dan suhu badan bisa rendah melebihi normal gitu. Dan di sini dijelaskan, apabila suhu badannya tinggi, termoreseptornya itu akan mentransfer suhu pada kulit, dan di otak, di hipotalamus itu berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Jadi yang vlog sebelumnya kan aku menjelaskan organ pengatur suhu tubuh itu kan hipotalamus, dan ternyata di sini menurut kaidah fisika juga dijelaskan hipotalamus itu berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Jadi dia juga mengatur suhu darah yang melalui itu tadi. Oke, selanjutnya yaitu mekanisme koreksi apabila suhu badan kita tinggi. Ini tapi menurut kaidah fisika. Yaitu yang pertama, vasodilasi. Vasodilasi itu pengertiannya, pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Vasodilasi ini menjelaskan tentang pembuluh darah kita itu mengembang untuk berdekatan dengan kulit. Jadi mengembang pada kalau kita berdekatan dengan lingkungan luar yang memungkinkan panas itu bisa bebas keluar. Jadi panas yang di tubuh kita bisa keluar, begitu maksudnya. Dan untuk yang kedua yaitu mekanismenya ada bulu kulit ditegaskan. Jadi seperti merinding bulu kulit ditegaskan. Yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan merah. Jadi kan biasanya kan kalau kita malu atau apa kan biasanya wah kok merah gitu kan. Nah, ini ternyata di sini dijelaskan seperti itu. Terus yang keempat ada berpeluh. Air keringat yang diremes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi, dapat menyerap panasnya tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Jadi makanya kita kalau waktu kepanasan terus habis itu air keringat kita keluar, itu ternyata ini teman-teman, karenanya ini berpeluh air keringatnya itu dirembes oleh kelenjar keringat yang di dalam kulit itu yang mempunyai panas pendam tentu yang tinggi, dapat menyerap panas yang tinggi, dan akhirnya terbebas ke lingkungan sekitar itu, akhirnya menjadi keringat itu yang keluar, keringat bercucuran begitu ya. Terus yang kedua, pada mekanisme koreksi apabila suhunya rendah. Ini masih menurut kaidah fisika. Yang pertama itu vasokonstriksi.
yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Oh, jadi kalau yang suhu badan rendah ini kebalikannya dari suhu badan yang tinggi, yaitu yang pertama vasokonstriksi, yang kedua ini sama juga, bulu kulit ditegakkan juga sama kayak yang suhu tinggi tadi. Terus kalau yang ketiga, kurang darah pada kulit, akhirnya kelihatan pucat. Kalau kita kedinginan ya, contohnya kedinginan lah, itu kan pasti kita itu pucat gitu kan, kulit kita pucat, terus wajah kita pucat, bibirnya juga pucat kan gitu. Terus keempat, kurangnya keringat. Pasti kalau kita di kedinginan, pasti keringat kita kan pasti berkurang. Nggak mungkin kalau kita kedinginan terus keringat kita itu banyak, itu nggak mungkin sekali. Oke, jadi intinya menurut kaidah fisika yaitu suhu tubuh ini pengaturannya lebih banyak dari penggunaan otot-otot secara tubuh kita, yaitu secara fisik. Dan apabila suhu badan bisa tinggi melebihi normal dan suhu badan bisa rendah melebihi normal. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang suhu tubuh menurut kaidah metabolisme. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang suhu tubuh menurut kaidah metabolisme. Kalau suhu tubuh menurut kaidah metabolisme, yaitu kaidah metabolisme ini dikenal sebagai kaidah metabolik, yaitu karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik. Ya, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Nah, kalau kaidah metabolisme ini lebih ke penggunaan kimia di badan kita. Jadi kalau yang kaidah fisik tadi itu lebih ke fisik, yaitu otot. Kalau yang metabolisme lebih ke kimianya yang ada di badan. Nah, pada kaidah metabolisme ini dia melibatkan peran otot rangka, kelenjar adrenal, sama kelenjar tiroid. Tahu kan kelenjar tiroid yang biasanya menyebabkan gondok biasanya juga. Nah, di metabolisme ini juga hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Jadi untuk metabolisme ini hipotalamusnya itu mengatur otot rangka yang di sini untuk vasokonstriksi, yaitu vasokonstriksi tadi yang aku jelaskan tadi yang pada kaidah fisika, pembuluh darahnya menyempit untuk menjauhi kulit. Makanya kalau hipotalamusnya ini mengatur otot rangka untuk vasokontraksi, akhirnya menyebabkan seseorang ini menggigil dan meningkatkan suhu badan gitu. Nah, kalau pada kelenjar adrenal itu akan mensekresi hormon adrenalin dan noradrenalin. Sedangkan pada kelenjar tiroid itu akan mensekresikan hormon tiroksin. Nah, semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, begitu. Untuk hormon-hormon, terus habis itu kita ada di hormon epinefrin dan hormon norepinefrin yang bertindak dalam kaidah metabolisme ini. Bertindaknya dengan meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme badan, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang perubahan glikogen ke glikosa. Gitu. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa ini mungkin terjadi adalah kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Yang kedua, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Begitu. Kalau yang kaidah metabolisme kan metabolisme ya, jadi metabolisme di tubuh ya, badan-badan lebih ke kimianya tubuh sih. Jadi kalau di metabolisme ini lebih banyak melibatkan hormon ya, ada hormon adrenalin, hormon tiroid, terus di sini juga ternyata itu ada hormon epinefrin, norepinefrin, dan ada hormon insulin. Mungkin cukup ya untuk
kaidah metabolisme ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan suhu tubuh normal berdasarkan usia. Jadi kita usia kan pasti beda. Jadi suhu tubuh itu juga pasti beda. Nggak mungkin usia 8 tahun sama usia 15 tahun suhu tubuhnya itu sama, itu nggak mungkin. Jadi setiap usia pasti suhu tubuhnya itu beda. Nah, suhu tubuh normal manusia bukan 30 derajat Celcius. Pada kenyataannya, suhu tubuh normal tidak selalu berada tepat di titik 30 derajat. Hasil studi menunjukkan bahwa suhu normal bisa berkisar antara 36,1 hingga 37,2 derajat Celcius. Jadi suhu tubuh normal itu bukan suhu tubuh normal itu tidak selalu berada di titik 37 derajat. Nah, ini di penelitian hasil studinya banyak peneliti itu mengatakan bahwa suhu tubuh normal itu bisa berkisar antara 36,1 hingga 37,2 derajat Celcius. Nah, untuk berdasarkan kelompok usia, yaitu yang pertama suhu tubuh normal bayi, yaitu antara 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Itu untuk bayi ya teman-teman. Kalau untuk yang anak-anak, normal anak, yaitu 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Jadi jaraknya antara 36,3 sama 36,1. Terus habis itu suhu tubuh normal orang dewasa ya, orang dewasa ya kayak kita gini ya, 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau suhu tubuh kita 36,5 sampai 37,5 itu normal lah. Kan sekarang kan lagi virus corona itu kan, jadi kalau kita demam sedikit 37 itu udah dicurigai ya. Kalau kita suhu tubuhnya 35 itu masih aman lah, tapi kalau udah 37 itu dicurigai itu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ini aku akan membahas tentang suhu tubuh berdasarkan organ pada tubuh manusia. Kalau biasanya kan kalau kita dicek panas atau enggaknya kan biasanya ada di mulut gitu kan, oral gini kan, mulut, terus ketiak, habis itu rektal melalui anus ya, terus habis itu timpani yaitu telinga, habis itu ada arteri temporal yaitu pada dahi. Nah, untuk pada bagian oral yaitu bagian mulut ini, itu normalnya menunjukkan suhu tubuh itu sekitar 36, derajat Celcius ya. Itu untuk mulut. Kalau untuk ketiak itu suhu tubuh normalnya 36,5 derajat Celcius. Jadi jaraknya 3 ya. Yang mulut itu 36,8, kalau yang ketiak itu 36,5. Terus habis itu kalau kita mengukurnya melalui rektal atau anus, itu suhu tubuhnya 36,8 derajat Celcius. Jadi sama kayak di mulut. Kalau yang timpani yaitu di telinga, normalnya itu 36,6 derajat Celcius. Jadi dia jarak 1 sama yang ketiak. Terus habis itu ada arteri temporal yaitu pada dahi. Ini biasanya kalau ngompres kan ada di sini ya. Kalau kita demam itu normalnya yaitu 36,7 derajat Celcius. Jadi setiap organ tubuh manusia ini suhu tubuhnya beda-beda. Untuk yang mulut yaitu 36,8, kalau yang ketiak 36,5, terus kalau yang rektal melalui anus tadi 36,8 juga. Terus habis itu kalau yang telinga 36,6. Terus habis itu yang terakhir tadi yaitu melalui ini tim membran apa ya? Maaf lupa namanya. Arteri temporal di sini yaitu 36,7 derajat Celcius. Jadi semuanya itu beda-beda. Namanya juga organnya udah beda, pasti suhu tubuhnya juga beda gitu. Kita lanjut selanjutnya. Oke.
penjelasanku tadi tentang suhu tubuh juga itu alhamdulillah selesai semua, selesai sudah tugasku. Kalau minta maaf kalau mama ada perkataanku yang kurang atau yang gimana yang gitu, mungkin maaf ya, memang lagi belajar membuat vlog pertama kali ya. Semoga bermanfaat ya info-info tadi, pembahasan tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat, terutama dari virus corona ini yang sedang melanda. Semoga semuanya baik-baik saja dan bumi kembali aman. Oke, sampai di sini. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.